Dah. Dah, mulai dam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 2, ada kelompok A akan presentasikan akademik. Yang sebagai pembaca yaitu Rizka Aulia. Yang kedua Rahma. Yang ketiga Eliza Ismi. Tes atau tulisan yang membahas ilmu pengetahuan yang disusun secara sistematis dengan menggunakan bahasa yang benar. Berdasarkan pengertian tersebut, maka dapat diartikan sebagai satuan bahasa yang demikian atau cara seseorang untuk mengungkapkan sebuah ide dalam bentuk tulisan dan lisan untuk mengungkapkan makna secara kontekstual yang bersifat ilmiah. Ciri teks akademik. Secara umum, teks akademik memiliki ciri-ciri antara lain sederhana, padat, objektif, dan logis. Namun, belum terdapat bukti-bukti empiris yang diajukan untuk memberikan penjelasan yang memadai secara linguistik tentang pengertian sederhana, padat, objektif, dan logis. Wiratno 2015 membagi ciri teks akademik menjadi 14 ciri, antara lain sederhana dalam hal struktur kalimat, padat informasi, padat akan kata-kata leksikal, banyak memanfaatkan nominalisasi dan banyak memanfaatkan metafora gramatika. Banyak memanfaatkan istilah teknis bersifat taksonomik dan abstrak. Banyak memanfaatkan sistem pengacuan esfora, banyak memanfaatkan proses relasional atributif untuk membuat deskripsi. Bersifat monolog dan untuk itu lebih banyak mendayagunakan jenis kalimat indikatif deklaratif. Memanfaatkan bentuk pasif untuk memberikan tekanan kepada pokok persoalan yang dikemukakan, bukan kepada pelaku, dan akibatnya teks akademik menjadi objektif, bukan subjektif. Biasanya mengambil genre faktual seperti deskripsi, prosedur, eksplanasi, eksposisi, dan diskusi. Bukan penceritaan fiktif, tidak mengandung kalimat minor, dan tidak mengandung kalimat tak gramatikal. Selanjutnya dilanjutkan pemateri 3, Rahma. Sesuai dengan cara pandang LSP pada strata leksikomatika, Wiratno 2012 menguraikan keempat ciri keilmiahan teks akademik ke dalam 14 pilar. 4 diantaranya dijadikan landasan dan acuan dalam teori penelitian ini. Ciri keilmiahan teks akademik. 1. Struktur sederhana teks. 2. Padat informasi. 3. Padat kata leksika. 4. Memanfaatkan nominalisasi. Struktur sederhana teks akademik. 1. Kalimat simplek. Kalimat simplek lazim disebutkan dengan kalimat tunggal yang hanya terdiri atas satu klausa atau struktur predikat berada pada satu akti atau peristiwa. 2. Kalimat kompleks. Kalimat kompleks adalah kalimat yang memiliki lebih dari satu akti atau peristiwa dan dapat dinyatakan dengan hubungan parataksi dan hipotaksis. Eliza. Padat informasi. Teks akademik yang padat informasi adalah teks yang padat akan informasi dan padat akan kata-kata leksikal. Kepadatan informasi pada teks akademik dapat dijelaskan dari dua sisi. Pertama, informasi didapatkan melalui kalimat simpleks. Kedua, informasi dipadatkan melalui nominalisasi. Wiratno tahun 2014, dalam penelitian ini kepadatan informasi dilihat dari segi penggunaan kalimat simpleks yang diwujudkan dengan penggunaan
kesematan yang sedang dari segi nominalisasi. Pemadatan informasi diwujudkan dengan mengubah leksis dan benda, antara lain verba, adjektif, adverbia, konjungsi menjadi kata benda atau nomina. Lanjut. Masih Eliza. Padat kata leksikal. Padat kata leksikal pada teks akademik adalah teks akademik lebih banyak mengandung kata leksikal atau kata isi nomina, verba, predikator, adjektif, dan adverbia tertentu daripada kata struktural, konjungsi, kata sandang, komposisi. Haliday dalam Wiratno tahun 2012 menyatakan bahwa semakin ilmiah suatu teks, semakin besar pula kandungan kata-kata leksikalnya. Ya, bagi yang mau bertanya silakan. Kita lanjut aja dulu ke grup B ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan materi kami mengenai kuliah film. Saya Putri Adelia Harap sebagai moderator, Anggi Alvina Sari sebagai pembaca 3, Ana Pratiwi sebagai pemateri 1, Khairun Nisa Anwar sebagai pemateri 2. Baik, kepada pemateri 1 saya persilahkan. Pengertian teks ulasan. Teks ulasan adalah suatu teks yang berisi ulasan atau penilaian terhadap suatu karya seperti film, buku, lagu, hingga karya sastra dan seni lainnya. Teks ulasan disebut juga resensi. Menurut Gerard dan Wignell, teks ulasan adalah teks yang memiliki fungsi untuk mengukur, menilai, dan memikirkan kritik mengenai karya atau kejadian yang diulas tersebut. Lanjut. Tujuan teks ulasan. 1. Menunjukkan pandangan atau penilaian penulis resensi terhadap suatu karya. 2. Memberikan informasi kepada publik tentang kelayakan yang dimiliki suatu karya. 3. Membantu pembaca untuk mengetahui isi dari suatu karya. 4. Memberikan informasi kepada pembaca tentang kelebihan dan kekurangan karya yang diulas atau dibuatkan resensi. 5. Mengetahui perbandingan karya tersebut dengan karya lain yang sejenis. 6. Memberikan informasi yang komprehensif tentang suatu karya. 7. Memberi tahu dan mengajak pembaca untuk merenungkan, memikirkan, dan mendiskusikan masalah yang terdapat di suatu karya. 8. Memberikan pertimbangan kepada pembaca, apakah suatu karya tersebut pantas untuk dinikmati atau tidak. 9. Memudahkan pembaca dalam memahami hubungan suatu karya dengan karya serupa. Terakhir, memberi pertimbangan bagi pembaca sebelum memutuskan untuk memilih, membeli, dan menikmati suatu karya. Ciri-ciri teks ulasan. 1. Struktur kalimat terdiri dari orientasi, tafsiran, evaluasi, dan rangkuman. Informasi berasal dari sudut pandang atau opini penulis mengenai suatu karya atau produk. Bagian opini berdasarkan fakta yang diinterpretasikan. Teks ulasan punya nama lain yaitu resensi. Struktur teks ulasan. A. Identitas. Identitas berada di bagian awal untuk teks ulasan. Bagian identitas ini terdiri dari judul, pengarang, penerbit, tahun terbit, dan halaman untuk karya sastra. Yang B. Orientasi, yaitu paragraf pertama teks ulasan berisi orientasi pengenalan karya. Bagian awal ini mengulas informasi mengenai pengarang atau penerbit karya. Bisa juga sebagai kalimat pembuka untuk bagian isi. Saya Khairun Nisa Anwar sebagai pemateri 2. C. Sinopsis. Bagian sinopsis berisi ringkasan isi karya yang perlu diulas. Penulis memberikan ringkasan pendek dari buku atau film, tapi tidak semuanya dijelaskan. Misal dari pengenalan tokoh dan awal konflik untuk menarik pembaca. D.
D. Penilaian karya atau kelebihan dan kekurangan. Bagian ini berisi kelebihan dan kekurangan dari sebuah karya. Penulis bisa menjabarkan kalimat lebih banyak dan kekurangan memakai bahasa ringan dan mudah dimengerti. Kelebihan dan kekurangan suatu karya memberi manfaat pada pembaca untuk memahami isi pembaca. Lanjut. Jenis-jenis teks ulasan. Teks ulasan memiliki beragam jenis antara lain satu teks ulasan informatif. Pada teks ulasan ini sebuah karya atau produk diuraikan dengan tujuan memberikan informasi kepada pembaca. Pada umumnya jenis teks ulasan hanya memaparkan secara umum gambaran dari suatu karya yang dapat digunakan yaitu singkat, padat, dan lugas. Selain itu, teks ulasan informatif biasanya berfokus pada kelebihan dan kekurangan suatu karya atau produk tanpa diulas lebih lengkap lagi. 2. Teks ulasan deskriptif. Objek dari teks ulasan deskriptif biasanya berupa karya sastra. Hal ini disebabkan karya sastra membutuhkan ulasan yang berisi penggambaran sejelas-jelasnya agar sepenuhnya dipahami oleh pembaca. 3. Teks ulasan kritis. Jika suatu karya atau produk ingin diberikan suatu kritikan dan pandangan tertentu, teks ulasan inilah yang dimaksud. Dengan catatan penulis sepenuhnya menggunakan daya analisis secara objektif, bukan objektif. Hal ini berarti teks ulasan kritis bersifat tidak memihak pada siapapun dan dapat dijadikan sebagian acuan untuk suatu karya atau produk tertentu. Selanjutnya pemateri 3. Kaidah pembahasan teks ulasan. 1. Menggunakan konjungsi penerang. Di dalam teks ulasan harus terdapat kaidah pembahasan, yakni menggunakan konjungsi penerang. Konjungsi penerang ini seperti bahwa, yakni, dan yaitu. Sebuah contoh. Lili merasa bahwa semua insiden yang terjadi itu Nora dilakukan Naura dan menurut tanpa alasan. Sinyalnya kurang bagus kayaknya. Baik, saya akan menggantikannya. 2. Menggunakan konjungsi temporal. Selain konjungsi penerang, di dalam teks ulasan juga mengandung kaidah kebahasaan konjungsi temporal. Konjungsi temporal diantaranya sejak, semenjak, kemudian, dan akhirnya. Contohnya, semenjak kejadian yang menakutkan itu, Botina tak berani lagi lewat jalan yang sama jika sudah larut malam. Ia masih takut jika bertemu dengan perampok yang membuat tasnya raib. 3. Menggunakan konjungsi penyebab. Selanjutnya yakni konjungsi penyebab. Konjungsi penyebab ini diantaranya karena dan sebab. Contohnya, meski demikian, Rima sadar bahwa hal yang terjadi pada dirinya memang sudah ditakdirkan dan jadi garis Tuhan. Ia tak bisa mengelak. 4. Menggunakan pernyataan berupa saran atau rekomendasi. Di akhir teks ulasan biasanya mengandung pernyataan-pernyataan berupa saran atau rekomendasi. Misalnya, jangan, hendaknya, atau harus. Contohnya, maka remaja sekarang hendaknya tak mudah percaya dengan orang yang baru dikenal, terutama di sosial media. Cara menulis teks ulasan. Mencatat identitas suatu karya sastra yang akan diulas, meliputi judul karya, penulis, pihak lain yang memegang peranan penting di dalamnya, tanggal terbit. Kemudian mencatat berbagai hal menjadi pesan utama dari karya sastra yang akan diulas. Menganalisis kemudian menelaah kelebihan dan kekurangan isi dalam karya sastra. Membuat simpulan mengenai isi dan kesan secara keseluruhan yang didapatkan setelah membaca dan menikmati karya sastra.
Yang terakhir, membuat saran yang menunjukkan suatu aksi konkret yang dapat dilakukan atau harapan bagi karya yang sudah diulas. Contoh teks ulasan. Contoh teks ulasan ada 3, yaitu teks ulasan buku, teks ulasan novel, dan teks ulasan film. Sekian materi dari kami. Kepada kelompok A, kami persilahkan jika ingin memberikan pertanyaannya. Ya, saya dari grup B ingin bertanya kepada kelompok A. Apa perbedaan dari teks ulasan dan teks akademik? Terima kasih. Untuk grup A boleh dikasih dulu pertanyaannya kalau ada yang mau bertanya. Untuk grup A boleh dikasih pertanyaannya kalau mau bertanya sama kelompok B. Ya, saya dari kelompok A ingin bertanya kepada kelompok B. Bagaimana cara membuat teks ulasan yang benar? Apakah dengar? Ya, baik. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok A. Pertanyaannya tadi, apa perbedaan teks akademik dengan teks ulasan? Jadi, perbedaan teks akademik sama teks ulasan itu, kalau teks akademik, itu teks yang merupakan tulisan atau membahas ilmu pengetahuan yang disusun secara sistematis seperti karya-karya ilmiah. Kalau dia teks ulasan, itu kayak teks yang nge-review kayak suatu novel, suatu buku, atau suatu film. Jadi perbedaannya kalau dia teks akademik itu untuk lebih ke karya ilmiah, kalau dia teks akademik, kalau dia teks ulasan itu ke kayak novel, buku, atau film. Bagaimana? Apakah jawabannya bisa diterima? Oh, oke, baik. Terima kasih. Saya dari kelompok B ingin bertanya kepada kelompok A. Pertanyaannya, berikan satu contoh kalimat kompleks. Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok B. Jadi contoh dari kalimat kompleks itu, satu contohnya, Supriyanti tetap berangkat meski
hari sudah gelap. Nah, contoh kedua, ketika hujan turun, Hermawan masih berada di dalam bus. Contoh kalimat kompleks yang saya sebutkan, keduanya terdiri atas klausa utama dan klausa subordinatif. Apakah bisa diterima? Bisa. Terima kasih. Saya Ana dari kelompok B ingin bertanya kepada kelompok A contoh dari kalimat leksikal dalam teks akademik. Mohon maaf, durasi udah 23 menit. Mohon maaf, durasi udah mau setengah jam, udah bisa dijawab weh. Nggak dengar aku cakap ya? Tadi pertanyaan dari Ana itu bisa diulang. Contoh teks leksikal dalam contoh kalimat leksikal dalam teks akademik. Tadi aku ngejawab punya idem nggak dengar ya? Nggak dengar. Dengar. Ya, ulang ya. Dengar kan, Boy? Udah Dengar. Jadi saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok A yang pertanyaannya bagaimana cara membuat teks ulasan. Jadi untuk membuat teks ulasan itu kita harus menentukan dulu tema atau topik dari karya yang mau kita ulas. Terus mencatat identitas dari karya tersebut. Kemudian menuliskan sinopsis dari karyanya. Baru memasukkan pendapat atau argumen penulis mengenai unsur intrinsik dari suatu karya tersebut. Yang terakhir, memberikan penilaian atau rekomendasi dari karya tersebut. Bagaimana? Apakah jawabannya bisa diterima? Bisa. Oke, terima kasih. Weh, udah ada peringatan weh, cepet sikit.
ini udah selesai kan dijawab ya. Aku lagi nge-record, jadi nggak bisa jawab. Eliza, Rahma, Idam, coba dibantu jawab. Contoh teks leksikal dan teks akademik, coba dijawab weh. Idam, Rahma, selain Eliza, yuk bisa yuk. Jadi, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok B. Pada bagian analisis teks akademik, pada kata reksa peneliti mengambil sampel 8 kalimat atau 20% dari 37 kalimat pada bagian pembahasan. Jadi contohnya itu kemampuan menulis cerpen melalui penerapan metode writing siswa kelas 10B SMA Negeri 3 Parapera. Leksikalnya ada 9, strukturalnya ada 13. Jadi jumlah kalimat keseluruhan 179 jumlah kalimat. Apakah bisa diterima? Bisa. Terima kasih. Oke. Mau, thank you semuanya. Oke, udah kita tutup ya. Sekian presentasi dan tugas kami dari kelompok 3, tugas bahasa Indonesia. Jika ada kata-kata yang salah, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.